Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang menggunakan saya nama yaitu Dini Nur Hanifah dengan NIM 213131101. Dan yang kedua yaitu Latifah Rum Pratiwi dengan NIM 21313111115. Dan yang ketiga yaitu Ita Cahyani dengan NIM 213131125 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini yang akan mempresentasikan tugas kami yaitu mengoreksi paragraf. Pergaulan bebas. Pergaulan di kalangan remaja memang penting untuk diperhatikan. Pergaulan yang baik akan membawa perubahan yang baik pula. Namun, begitu pula sebaliknya, pergaulan yang salah akan menjerumuskan kita ke lingkungan dan perilaku sosial yang sangat berbahaya. Tentu hal ini akan menyebabkan dampak penyakit yang serius. Ada banyak penyebab remaja pergaulan bebas, khususnya kalangan pelajar. Tidak hanya penyakit HIV atau AIDS yang berdampak pada pergaulan bebas, terlebih seks bebas. Aborsi pun begitu marak di kalangan pelajar. Jadi, kita sebagai pemuda di kalangan remaja, khususnya pelajar, harus memiliki hak untuk mengembangkan diri dalam pergaulannya. Ada beberapa penyelesaian masalah pergaulan bebas. Di antaranya, yang pertama cara pandang. Cara pandang ini harus ditanggapi dengan hal-hal yang positif. Kedua, yaitu menjaga keseimbangan pola hidup, yaitu dengan menggunakan waktu luang dengan melakukan kegiatan yang positif pula. Selanjutnya, berpikir untuk masa depan. Kita harus menentukan prioritas dan tujuan utama kita. Selanjutnya, menegakkan aturan hukum dan memperdalam ajaran agama. Nah, ini keduanya sangatlah diperlukan dalam kehidupan. Nah, pergaulan yang baik sebenarnya tidak mudah dan juga tidak sulit. Yang jelas, tergantung dari perilaku diri kita sendiri. Baik, saya akan menjelaskan untuk hasil koreksi paragrafnya. Nah, koreksi yang pertama di sini kami mengoreksi untuk judulnya. Nah, judul pada paragraf sebelumnya itu penulisannya menggunakan huruf kapital semua. Nah, ini kami koreksi menjadi huruf kapitalnya hanya di awal setiap kata saja. Jadi, koreksinya pergaulan bebas. Nah, itu terdapat dua kata. Jadi, pada huruf P awal itu menggunakan huruf kapital, dan untuk bebas, huruf B awal menggunakan huruf kapital. Dan yang kedua, kalimat utama seharusnya menjorok ke samping. Nah, pada paragraf sebelumnya tadi, itu kalimat utamanya belum menjorok ke samping. Jadi, kami mengoreksi menjorok ke samping. Nah, dan yang ketiga, kata berpikir bentuk bakunya adalah berpikir. Nah, jadi dalam KBBI itu yang benar berpikir. Nah, berpikir sendiri artinya menggunakan akal budi untuk memutuskan sesuatu. Dan yang keempat ada penggunaan tanda titik dua. Nah, ini terdapat pada kata di antaranya, lalu titik dua. Lalu di bawahnya ada poin-poin tersebut. Nah, ini yang benar itu seharusnya setelah kata di antaranya, apabila ini menambahkan tanda titik dua, itu tidak perlu menggunakan spasi. Jadi, yang benar kita menulis kata di antaranya, lalu kita memberi tanda titik dua, baru di spasi. Selanjutnya, untuk koreksi yang kelima, itu terdapat pada kalimat, namun begitu pula sebaliknya, pergaulan yang salah akan menjerumuskan kita ke lingkungan yang sangat berbahaya. Nah, pada kalimat tersebut, itu merupakan kalimat yang bertele-tele atau belum efektif. Nah, maka dari itu, kami mengoreksinya menjadi kalimat efektif dan menjadi seperti ini. Begitu sebaliknya, pergaulan yang salah menjerumuskan kita ke lingkungan yang sangat berbahaya. Dan yang keenam, ini sama mengenai kalimat efektif. Ini terdapat pada kalimat ada beberapa penyelesaian masalah pergaulan bebas, di antaranya 1. Cara pandang ini ditanggapi dengan hal-hal positif. 2. Menjaga keseimbangan pola hidup. Caranya menggunakan waktu luang dengan melakukan kegiatan yang positif. 3. Berpikir untuk masa depan dengan menentukan prioritas dan tujuan utama kita. 4. Menegakkan aturan hukum dan memperdalam ajaran agama.
kedua ini sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Nah, itu merupakan kalimat yang belum efektif. Nah, ini kami koreksi menjadi kalimat efektif dan menjadi seperti ini. Ada beberapa penyelesaian masalah pergaulan bebas, di antaranya 1. Cara pandang dengan hal-hal positif. 2. Menggunakan waktu luang dengan melakukan kegiatan yang positif. 3. Berpikir untuk masa depan dengan menentukan prioritas dan tujuan. Dan yang keempat, menegakkan aturan hukum dan memperdalam ajaran agama, karena keduanya sangat diperlukan. Kemudian paragraf yang sudah benar, yaitu pergaulan bebas. Pergaulan di kalangan remaja memang penting untuk diperhatikan. Pergaulan yang baik akan membawa perubahan yang baik pula. Begitu sebaliknya, pergaulan yang salah akan menjerumuskan kita ke lingkungan yang sangat berbahaya. Tentu hal ini akan menyebabkan dampak penyakit yang serius. Ada banyak penyebab remaja dengan pergaulan bebas, khususnya kalangan pelajar. Tidak hanya penyakit HIV atau AIDS yang berdampak pada pergaulan bebas, terlebih seks bebas. Aborsi pun begitu marak di kalangan pelajar. Jadi, kita sebagai pemuda di kalangan remaja, khususnya pelajar, harus memiliki hak untuk mengembangkan diri dalam pergaulannya. Ada beberapa penyelesaian masalah pergaulan bebas, di antaranya yang pertama, cara pandang dengan hal-hal yang positif. Yang kedua, menggunakan waktu luang dengan melakukan kegiatan yang positif. Yang ketiga, berpikir untuk masa depan dengan menentukan prioritas dan tujuan. Dan yang keempat, menegakkan aturan hukum dan memperdalam ajaran agama, karena keduanya sangat diperlukan. Pergaulan yang baik sebenarnya tidak mudah dan juga tidak sulit. Yang jelas tergantung dari perilaku diri kita sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak salah dan kurangnya, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.